Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Kharuzadi Taqwa dengan NIM 10620001. Saya akan menjelaskan tentang anatomi gigi molar pertama bawah yaitu atau dengan 46, lalu dilanjut dengan gigi molar kedua bawah yaitu 47, lalu dilanjut dengan gigi molar 3 bawah atau gigi 48. Untuk yang pertama yaitu gigi molar pertama bawah. Untuk gigi pertama molar rahang bawah itu adalah merupakan gigi bawah ke-6, kiri dan kanan medial line mempunyai cups 5. Yang pertama yaitu cups mesiobukal, lalu cups distobukal, lalu cups distal, lalu cups distolingual, dan cups mesiolingual. Lalu mempunyai akar dua yaitu mesial dan distal. Satu mesiobukal pada akar mesial, lalu yang kedua yaitu mesiolingual pada akar mesial. Yang ketiga yaitu distal pada akar distal, lalu dilanjut dengan pada aspek bukal. Kelima cups terlihat semua. Ada dua groove antara cups mesobukal dan cups distobukal, yaitu mesobukal development groove antara cups distobukal dan cups bukal. Lalu distobukal development groove. Lalu yang ketiga yaitu yang pertama mesiobukal pada akar mesial, lalu yang kedua mesiolingual pada akar mesial, lalu yang ketiga distal pada akar distal, lalu distal cups lebih pendek daripada mesiobukal cups. Lalu akar membelok ke distal, pandangan lingual, lalu terlihat dua cups. Cups mesiolingual lebih besar daripada cups distolingual. Antara kedua cups dipisahkan oleh lingual development groove, akan mengecil ke lingual. Lalu dilanjut ke pandangan mesial, yaitu terlihat dua cups, yaitu cups mesiobukal dan cups mesiolingual. Terlihat satu akar mesial yang lebar dan lanjang daripada akar distal. Mesial marginal ridge lebih tinggi dari distal marginal ridge. Terdapat mesial development depression pada akar. Cups mesiolingual tinggi dan runcing. Lalu dilanjut pandangan distal, terlihat ke 5 cupsnya. Lalu distal cups terletak lebih ke arah bukal. Pandangan oklusal yaitu yang terakhir, terdapat 5 cups. Lalu visur terbentuk mempunyai 4 groove, yaitu yang pertama central groove, lalu lingual groove, lalu mesobukal groove. Distobukal groove terdapat pit. Lalu dilanjut gambar gigi molar kedua yaitu molar kedua bawah. Untuk molar kedua rahang bawah ini merupakan gigi ke-7 kiri dan kanan medial line, mempunyai cups 4 yaitu cups mesobukal, cups distobukal, cups distolingual, dan cups mesiolingual. Mempunyai akar 2 yaitu mesial dan distal 3. Lalu untuk yang pertama itu mesobukal pada akar mesial, lalu yang kedua mesiolingual pada akar mesial, lalu yang ketiga distal pada akar distal. Pandangan bukal terlihat 4 cups, cups lingual runcing, dan tinggi. Akar tidak menyebar dan membelok ke distal. Pandangan lingual terlihat 2 cups, cups mesiolingual dan cups distolingual terlihat 2 akar. Pandangan mesial terlihat 1 akar, mesial yang lebar. Mesial marginal ridge lebih tinggi dari distal marginal ridge. Terdapat mesial development depression pada akar bagian terlebar permukaan lingual, pada pertengahan bagian terlebar permukaan bukal dekat cervix. Lalu pandangan distal terlihat keempat cupsnya, akar mesial lebih sedikit. Lalu pandangan oklusal, sisi mesial lebih lebar dari sisi distal. Jarak mesiodistal hampir sama dengan jarak bukul lingual, terlihat 4 cups yang sama besarnya. Umumnya cups mesial lebih besar daripada cups distal, visur berbentuk salib plus. Bertemu pada pit membentuk sudut 90 derajat, banyak groove-groove tambahan. Ini untuk gigi
molar 2 bawah kanan untuk gambarnya. Lalu dilanjut untuk gambar yang terakhir yaitu gigi molar 3 rahang bawah kanan. Untuk gigi molar 3 bawah merupakan gigi bawah ke-8 kiri dan kanan medial line. Gigi ini bervariasi dalam bentuk. Untuk yang pertama yaitu cups 4 sampai 5 atau lebih. Lalu akar berimpit, pendek, membelah ke distal, kadang-kadang mempunyai akar seperti akar molar 1 bawah. Lalu visur, banyak visur tambahan tapi kadang-kadang seperti molar 1 bawah atau molar 2 bawah. Untuk ukurannya yaitu lebih kecil dari molar 1 bawah atau molar 2 bawah, tapi kadang-kadang sebaliknya. Untuk letaknya itu tumbuh vertikal, horizontal, miring, terbalik dalam tulang rahang. Bisa tumbuh, bisa impacted. Lalu pandangan bukal, mahkota besar, akal kecil, akar sering berimpit tapi kadang-kadang menyebar, cus pendek dan bulat. Lalu untuk pandangan lingual, akar membelok ke distal, pandangan mesial akar terlihat pendek, pandangan distal mirip pandangan mesial tapi akar mesial terlihat sedikit. Akar membelok ke distal. Lalu lanjut pandangan oklusal, banyak visur-visur tambahan sehingga cups tidak jelas. Lalu outline-nya membulat. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.